Ini adalah rangkaian nyanyian kemenangan ya. Kita akan melihat Mazmur 21. Ini ekonya bisa dikurangi. Atau Mazmur 21. Saya akan membaca mulai dari ayat 7 saja sampai dengan ayat yang ke 14. Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke 14. Saya akan membaca dari sana, tapi nanti bagian ini akan saya jelaskan secara keseluruhan di dalam beberapa poin yang akan saya sampaikan kepada jemaat sekalian. Mazmur 21 mulai ayat 7. Ya, engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapanmu. Sebab raja percaya kepada Tuhan. Gak sulit ya kalau mendengar ada pemerintah yang percaya kepada Tuhan ya. Sebab raja percaya kepada Tuhan. Dan karena kasih setia yang maha tinggi ia tidak goyah. Tanganmu yang menjangkau semua musuhmu, tangan kananmu yang menjangkau orang yang membenci engkau. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, tapi tangan Tuhan tidak kurang panjang di sini menjangkau orang fasik. Amin. Tangan kananmu akan menjangkau orang yang membenci engkau. Engkau akan membuat mereka seperti perapian yang menyala-nyala. Mereka berada dalam perapian. Ingat kisah Daniel dan kawan-kawan, Sadrak, Mesak, Abednego yang dibuang ke dalam api. Pada waktu engkau menampakkan diri ya Tuhan, murka Tuhan akan menelan mereka, dan api dan anak cucu mereka dari antara anak manusia. Keturunan orang benar apakah ditinggalkan Tuhan? Tidak. Amin. Tapi keturunan orang fasik akan berhadapan dengan keadilan Tuhan. Apabila mereka hendak mendatangkan malapetaka atasmu, merancangkan tipu muslihat, mereka tidak berdaya. Jadi jangan pernah khawatir ya. Rancangan apapun kepada kita tak berdaya, karena kita bersama dengan Tuhan. Ya, engkau yang membuat mereka melarikan diri dengan tali busurmu. Engkau membidik muka mereka. Orang fasik itu tidak bisa bergerak, sudah locked, sudah terkunci sasarannya. Bangkitlah ya Tuhan, di dalam kuasa-Mu kami mau menyanyikan dan memasmurkan keperkasaan. Tadi saya katakan bahwa bagian ini adalah nyanyian kemenangan. Dan saya mengangkat tema itu nyanyian kemenangan. Saya akan menjelaskan seluruh ayat ini secara berurutan, tapi di dalam 2 poin. Kalau kita membaca Mazmur, saudara, maka Mazmur itu adalah nyanyian atau pujian yang ekspresif. Sekalipun di dalam tekanan, bukan berarti di dalam sukacita saja, tetapi di dalam tekanan ada ekspresi wajah yang dipancarkan dari nyanyian itu. Dan Mazmur ini mengekspresikan hubungan antara kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita ingin menjadi dewasa di dalam Tuhan, ini tipsnya. Bila kita ingin menjadi dewasa di dalam Tuhan, maka bacalah Mazmur. Bila kita ingin punya hubungan yang akrab dengan Tuhan, bacalah Mazmur. Tapi jika kita ingin semakin dewasa dalam tindakan dan hubungan dengan sesama, bacalah Amsal. Mazmur mengajarkan kepada kita betapa hubungan kita dengan Tuhan bukan ups and down, tetapi hubungan kita dengan Tuhan itu adalah hubungan yang intim, yang akrab dalam pergumulan sekalipun. Toh
kita masih bisa memanggil Dia Tuhan, memanggil Dia Bapa, menyeru pertolongannya. Ini tips kalau kita mau bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Saya rasa di sini bride of Christ, amin. Mempelai Kristus. Maka menjadi mempelai Kristus, kita sudah mesti harus memeriksa relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan sesama. Saya senang membaca Mazmur dan Amsal, bukan berarti kitab-kitab lain tidak penting ya, penting. Tapi Mazmur itu mewakili saya untuk bisa melihat bagaimana hubungan saya dengan Tuhan. Amsal itu mewakili saya bagaimana saya bisa melihat hubungan saya dengan sesama. Jadi dua bagian kitab ini itu sangat memperkaya saudara dan saya, memperkaya orang Kristen. Mazmur menyatakan dengan jujur tentang pergumulan orang percaya dalam relasi dengan Tuhan. Tanpa di makeover atau make up artis. Tidak ada sedikit pun ditutup-tutupi. Itulah Mazmur. Sama seperti ketika kita membaca Ayub apa adanya. Seringkali kita tidak berani untuk bilang begini, Tuhan kenapa begini. Namanya kita punya relasi dengan Tuhan, Bapa kita. Sama ketika kita ngomong sama Bapa kita atau anak bicara kepada kita. Kalau kita membaca Mazmur, maka kita akan membaca sebuah kejujuran dibuka di situ. Tidak ada yang ditutupi. Marah membuat si pemazmur kemudian mengekspresikan, Tuhan, aku lihat orang fasik ini ingin akan mereka celaka. Pernah nggak baca Mazmur itu? Oh pernah ya. Nggak mungkin tidak pernah baca Mazmur. Ada namanya Mazmur yang kemudian bukan saja ratapan, tetapi juga meminta Tuhan itu segera menghukum mereka. Kalau orang Kristen sekarang zaman now itu selalu bilang mintalah berkat. Tapi Mazmur bilang kalau sudah ada orang fasik, tadi yang di ibadat pertama saya katakan, minta Tuhan untuk menjadi hakim yang adil. Pergumulan bukan apa yang kita perlukan sehari-hari saja. Kita perlu makan, kita perlu apa dan sebagainya, ekonomi kita, mendidik anak dan seterusnya. Terlalu banyak daftar yang harus kita tulis pergumulan kita ini, per bulan ini, per minggu ini, per hari ini, per jam ini, per detik ini. Tapi perhatikan, saudara-saudara, melainkan pergumulan hidup memuliakan dan memuji Tuhan. Ini penting. Kan Tuhan Yesus berkata, dan saya yakin masih tetap berlaku sampai sekarang, amin. Mengapa engkau khawatir? Coba kamu pandang burung yang terbang, apakah dia pernah mencangkul, menanamkan bibitnya, menaruh benih di situ? Tidak. Tapi dia tidak kekurangan makan. Coba lihat bunga yang ada di taman, mungkin di taman Bapak Ibu yang hanya sepetak atau punya luas ya lahan, kemudian ditanami tanaman dengan aneka warna bunga. Bunga itu tidak meminta, tidak memikirkan ini mesti ketemu benang ini dan ini seterusnya sehingga menjadi cakap warnanya. Tetapi lihatlah kemudian dia tumbuh, menarik, memikat kupu-kupu untuk hinggap di sini. Dan orang yang melihatnya kagum, wow. Saya kira kita percaya perkataan Yesus bahwa kita tidak perlu khawatir. Tetapi kita perlu senantiasa menyerahkan hidup kita kepadanya.
Men? Karena itu kita mau belajar dari Daud. Kenapa mesti belajar dari Daud? Apakah salah? Tidak, kan? Tadi pagi saya katakan bahwa kita mesti belajar dari Daud, karena sebenarnya ketika Daud ditulis dia jatuh di dalam dosa, ketika dia jatuh berzina dengan Batseba, itu bukan dicatat dengan sembarangan saja, tetapi itu menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa orang percaya dalam perjanjian lama, orang percaya dalam perjanjian lama itu adalah orang yang kemudian mengalami jatuh bangun di dalam pergumulan kehidupan mereka, kehidupan rohani, keberimanan mereka, hubungan mereka dengan Tuhan. Dan saudara dan saya mesti belajar dari situ, bukan mencontoh dosa Sinai, bukan. Kita belajar dari Abraham yang kemudian tokoh-tokoh iman itu, kalau kita membaca Ibrani pasal 11, tokoh-tokoh iman Abraham yang percaya kepada Tuhan, tapi ketika kita membaca kisahnya, bagaimana kemudian dia berdusta, Tuhan ingin mengatakan kepada kita, jangan ulangi dosa Abraham, supaya kita belajar dari tokoh-tokoh ini. Kalau kita belajar dari Daud, ini sebuah kesempatan yang istimewa, karena kita akan melihat bagaimana Daud menunjukkan apa sih yang menjadi kunci, apa sih yang menjadi rahasia sehingga nyanyian kemenangan itu menjadi bagian kita. Ada baiknya kalau kita membaca Mazmur Daud, maka bacalah 2 Samuel. Mulai dari 2 Samuel 14, 15, 16 dan seterusnya. Karena latar belakangnya itu akan ada di sana. Ketika kita membaca Tuhan karena kuasa-Mu Raja bersuka cita, dalam ayat 2. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripada-Mu. Ini adalah sebuah konteks di mana Daud sedang mengingatkan di dalam nyanyiannya ini betapa dia pernah berada di dalam peperangan, hidup dan mati di dalam peperangan melawan orang Filistin. Awalnya Daud hanyalah seorang gembala, tapi kemudian Daud menjadi raja. Perhatikan kata di situ, betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripada-Mu. Raja bersuka cita. Ini bukan satu kesempatan di mana Daud sedang menjadi seorang gembala, tidak, tetapi dalam kondisi Daud sebagai seorang raja, dia mengganti Saul. Tetapi mengganti Saul, Daud ini ketika Samuel diutus oleh Tuhan, aku sudah tidak berkenan kepada Saul, kata Tuhan kepada Samuel, maka engkau harus pergi ke Bethlehem, ke rumah seorang yang bernama Isai, dan aku akan memberitahu kepadamu siapa yang engkau harus urapi sebagai raja. Daud ada di ladang ya. Ternyata ketika Samuel melihat saudaranya Daud, Samuel langsung kepincut. Inilah yang dipilih Tuhan. Tapi Tuhan bilang sama Samuel, jangan kau lihat rupanya, aku tidak berkenan kepada dia. Semua lewat saudaranya tidak dipilih oleh Tuhan. Lalu ditanya, masih ada lagi? Ada satu orang yang sedang menggembalakan kambing domba. Dipanggillah Daud. Daud tidak diperhitungkan. Bahkan ketika Daud sudah menang melawan orang Filistin, ketika dia berhadapan dengan Goliat, Daud masih tidak diperhitungkan. Karena Daud kemudian dipanggil menjadi seorang penyanyi, seorang pemain musik ketika Saul
berada di dalam tekanan, kemudian dia marah sekali, lalu Saul main kecapi. Daud sama sekali tidak diperhitungkan. Tetapi ketika kita membaca 2 Samuel tentang peperangan demi peperangan yang dilakukan oleh Daud melawan orang-orang Filistin, karena pada waktu itu orang-orang Filistin, kita akan mendapati bahwa bagaimana Daud yang seorang gembala itu, yang tidak diperhitungkan itu, seorang yang meskipun sudah diurapi menjadi raja, tetapi tetap dianggap sebagai pelayan raja, main kecapi supaya raja terhibur. Daud justru dia kemudian terlihat begitu penuh kepercayaan diri. Dia mempercayai Tuhan. Luar biasa, saya belajar dari tokoh Daud ini, kemudian mulai menulis. Kebiasaan saya ketika saya membaca Mazmur, saya mulai baca dari awal, membaca latar belakangnya, balik lagi, membaca lagi, kemudian mulai memikirkan bagaimana kehidupan seorang Daud. Berhadapan dengan Goliat, Daud hanya berkata, "Engkau kira aku anjing, kau datang? Tapi aku datang kepadamu dengan tongkat, dengan nama Tuhan yang akan menghukum engkau." Terus saudara, kalau kita belajar dari Daud, maka kita melihat dari Mazmur 21 ada 2 hal penting yang akan kita simpulkan. Yang pertama adalah tinggal di dalam Tuhan. Next slide. Perhatikan baik-baik di sini. Tuhan, karena kuasa-Mu raja bersukacita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripada-Mu. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak, dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-6. Bagian pertama mengingatkan kita betapa Daud tinggal di dalam Tuhan, berada di dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Dari mana saya bisa menyimpulkan itu? Perhatikan di dalam ayat 2. Sebenarnya di dalam ayat 2 dalam bahasa Ibrani-nya itu bunyinya begini: Tuhan di dalam kekuatan-Mu, di dalam kekuatan-Mu, di dalam keselamatan-Mu, Raja bersukacita. Di dalam, saya akan memberikan kepada saudara perbedaan antara di dalam, bersukacita di dalam Tuhan, dan bersukacita karena Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan itu membawa kita kepada perkataan Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 15 tentang pokok anggur yang benar. Jika kita berada di dalam Dia, tinggal di dalam Dia, menyatu di dalam Dia, maka sebenarnya yang dimaksud di sini adalah kita bersukacita karena kita menjadi satu dengan Tuhan. Berbeda dengan ketika dikatakan aku bersukacita karena itu datang dari luar efek. Dalam bahasa Inggris abide, tinggal di dalam, bukan beside, berada di samping. Kalau tinggal di dalam, maka kita berada di dalam Tuhan, sukacita kita pasti. Tapi kalau kita bilang karena, maka sukacita kita ada mood-moodnya. Ini gue lagi mood nih, bad mood, good, apa lagi tuh, segala macam. Tapi kalau kita berada di dalam Tuhan, maka kita benar-benar bisa melihat sukacita itu terus terpancar dalam hidup kita.
Ini beda. Jadi berbeda ketika kita katakan sukacita di dalam Tuhan dan sukacita karena X, Y, Z-nya. Belajarlah kita berada dalam Tuhan dan nikmatilah sukacita. Kenapa kita mesti berada di luar Tuhan kalau kita mengharapkan sukacita? Kenapa kita tidak mengharapkan kita berada dalam Tuhan kemudian kita katakan saya hidup di dalam Tuhan? Pasti janji Tuhan sukacita ada sama saya. Amin. Tinggal di dalam Tuhan, apalagi dipertemukan dengan berkat-berkat yang baik. Kalau kita membaca di sini, sebenarnya kalau kita membaca di dalam ayat yang keempat, sebab engkau menyambut dia dengan berkat melimpah, engkau menaruh mahkota dari emas tua, emas murni maksudnya di atas kepalanya. Ketika kita berada di dalam Tuhan, saudara, maka kita sebenarnya sedang berjumpa, bertemu. Kita sedang berada di dalam berkat-berkat yang baik. Kita membaca ini berkat yang melimpah, bisa dihitung kan? Benar kan? Ayo, melimpah bisa dihitung kan? Bisa. Pada akhirnya kita bilang, wah sudah gak terhitung lagi. Benar kan? Tapi perhatikan ketika Alkitab bilang bahwa dipertemukan dengan berkat-berkat yang baik. Berkat-berkat itu sudah banyak. Tapi kualitas berkatnya seperti apa? Sudah dapat berkat dari Tuhan seperti apa? Atau sudah dapat berkat dari luar seperti apa? Tapi janji Tuhan, ketika tinggal di dalam Tuhan, maka kita bertemu dengan berkat yang baik. Dalam bahasa Ibrani-nya Tov. Tov itu sulit dilukiskan memang. Bisa baik, bisa indah, bisa mengagumkan. Berkat-berkat yang kemudian membuat kita kagum luar biasa kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita berada di dalam Dia. Kalau kita berada di dalam Dia, perhatikan bahwa permintaan kita juga difilter, saudara. Permintaan kita kepada Tuhan itu selektif. Tidak semua mau kita. Tuhan, aku mau ini, aku mau itu, aku mau sana, aku mau ini, mau ini, mau ini. Tapi permintaannya adalah permintaan yang berkualitas. Perhatikan di dalam ayat yang kelima. Hidup diminta daripadanya. Raja punya segalanya? Punya kan? Raja punya semua? Punya. Tapi apa yang diminta? Hidup. Bukan hal yang sementara, tapi meminta hidup yang berharga ini. Seorang teman bertanya kepada saya, teman dari Korea, kemudian tanya, Edward, how old are you? Saya bilang, kalau tanya umur saya biasanya tanya bahaya kalau tanya umur kan. Saya bilang saya 47 tahun. Dia bilang 27 tahun. Lalu dia komentar apa? Umur itu hanya soal angka. Puitis sekali itu. Umur itu hanya soal angka. Kemudian saya bilang, ya juga ya. Tak lagi 50 yang masuk emas. Golden age. Tapi umur soal angka. Lalu yang paling penting apa? Dapat angkanya atau dapat maknanya? Coba kita flashback, kita ingat siapa yang kemudian dari deretan umur yang paling muda, dia yang bergaul dengan Allah. Siapa tokoh Alkitab itu? Umurnya tidak lebih dari Metusalah. Umurnya tidak lebih dari Adam. Siapa? Nuh, ya? Ya kan? Siapa yang diangkat? Ayo. Metusalah.
Coba baca, ini Kejadian 5 nih. Siapa yang diangkat oleh Tuhan? Henok, bukan Nuh. Ini Henok yang berada di depannya. Oh, Hanok ya. Henok adalah seorang yang kemudian secara umur tidak banyak, tetapi kualitas hidupnya itu yang sangat berpengaruh. Saudara, apa yang saudara minta? Saya ingat kepada anaknya Daud namanya Salomo. Salomo minta apa? Minta hikmah supaya dia menjalani hidupnya dengan berhikmat. Lalu apakah kita tidak boleh minta ini? Boleh. Tuhan pasti kasih. Tapi mintalah yang berharga. Nyanyian kemenangan, ketika Daud dia dalam peperangan, dia bilang, saya mengalami kemenangan dari Tuhan. Itu karena dia berada di dalam Tuhan. Hari-hari ini kita perlu ingat, masihkah kita berada dalam Tuhan? Masihkah kita mengingat Tuhan menginginkan kita selalu berada di dalam Dia? Atau kita justru sama seperti kebanyakan orang melepas diri dari Tuhan? Nyanyian kemenangan kita akan mengekspresikan di dalam kehidupan kita, dalam iman kita, di dalam keseharian hidup kita. Ketika kita katakan, Engkau ada di dalamku dan aku di dalam Engkau. Yang kedua, dan kita lihat dari ayat yang bukan ayat yang ke-6 ya, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8 sebenarnya, 8 sampai ayat 14. Ayat 8 sampai 14. Ini yang tadi saya katakan, sebab raja percaya kepada Tuhan karena kasih setia yang maha tinggi ia tidak goyah, dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-14. Berbeda. Percaya di sini satu langkah lebih maju. Ini bukan kita baru pertama menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen. Tapi percaya di sini adalah satu langkah maju yang berbeda dari percaya yang kemudian kita katakan, Tuhan, aku percaya kepadamu. Bukan itu. Dalam bahasa Inggris sebenarnya tadi dinyatakan, I will trust in you. Trust. Trust itu beda dengan believe. Kalau believe, I believe in you. Aku percaya kepadamu. That's faith. Tapi trust, kita akan jatuh bangun di dalam trust. Sudahkah kita trust kepada Tuhan? Sama seperti saya trust kepada Osmano. Saya trust. Saya percaya. Saya nggak akan mencelak kiri, mencelak kanan. Saya percaya. Trust itu menghilangkan kecurigaan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita tidak curiga. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita tidak sanksi, tidak ragu. Jadi sebenarnya orang percaya, orang Kristen itu harus maju satu langkah. Kalau saya bilang percaya nggak kepada Tuhan? Percaya pasti kan? Tapi saya tanya, mempercayai hidupmu kepada Tuhan atau tidak? Nah, ini lagi soal. Seringkali kita itu hanya terlihat kita begitu kuat di dalam kita katakan aku percaya kepada Tuhan, tapi ketika Tuhan minta serahkan hidupmu kepada saya, adakah kita serahkan hidup kita? Nanti dulu. Wah, Tuhan, aku masih mau menguburkan ayahku. Ikutlah aku. Aduh, aku baru menikah. Trust.
kita mempercayai. Jadi mempercayai itu sebenarnya kita menaruh hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita tidak pernah tengok kiri, tengok kanan, khawatir. Itulah trust. Jadi ketika raja di sini katakan sebab raja percaya kepada Tuhan, dia trust kepada Tuhan. Wow, ini bagi saya perlu kita pikirkan. Kita mesti membuat komitmen baru. Jangan sampai kita hanya pada level kita mengatakan aku percaya kepadamu, tapi tidak pernah trust kepada Tuhan. Bapak Ibu berada di gereja ini, trust kepada gereja ini. Bapak Ibu berada di sini dan mendengarkan pengajaran dari gembala, trust kepada gembala. Ini trust, soal trust ini susah. Tapi kalau soal saya percaya, orang bisa berkelit. Wah, banyak rumusnya. Karena itu ketika Rodi Stephen yang katakan bagus juga Mazmur 21, saya bilang oke. Saya coba gumuli Mazmur 21. Saya sebenarnya sudah siapkan Mazmur 6. Tapi saya gumuli Mazmur 21. Tapi pesan hari ini adalah perhatikan kita masih trust nggak kepada Tuhan. Ini pesan. Yang lain itu bisa menjadi bagian yang berulang-ulang. Pertolongan Tuhan, terwujudnya pembelaan Tuhan itu berulang-ulang. Tetapi bagaimana kita mempercayai hidup kita, menaruh hidup kita di tangan Allah. Saya pun selalu berjuang untuk itu. Penting. Kalau kita mengatakan kita akan berkemenangan di dalam pergumulan kita, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata rohani Allah. Karena perjuangan peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Kalau kita mau berkemenangan di dalam hidup kita sebagai anak-anak Allah, hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, ayo kita trust kepada Tuhan. Kita sudah punya satu pegangan, kita believe, kita percaya kepada Dia. Tapi Tuhan mau minta kita lagi. Kau masih percaya kepada saya? Ingat pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ini bukan soal Petrus ke kiri ke kanan, tapi trustnya. Mempercayai Tuhan harus kita renungkan sepulang dari ibadah kita, atau sekarang kita mulai mikir, ya benar enggak? Kalau aku ada masalah ini, gue trust lah. Gue mulai ngasih kan? Jangan-jangan enggak lagi. Jangan-jangan kita hanya bermain di zona nyaman, aku percaya Tuhan engkau menolong. Tapi Tuhan ketika minta hidupmu dikasih kepada Tuhan, dalam pelayanan, di dalam ikut doa, family altar dan sebagainya. Di situ kita mau Tuhan ajar supaya kita trust kepada Dia. Saudara, kita lihat di dalam bagian berikut. Kalau kita membaca, pertolongan Tuhan akan terwujud. Tanganmu akan menjangkau semua musuhmu. Engkau akan membuat mereka seperti perapian menyala-nyala. Apabila mereka hendak mendatangkan malapetaka atasmu, merancangkan tipumu, lihat mereka tidak berdaya. Ya engkau akan mereka melarikan diri, dan dengan tali busurmu engkau membidik muka mereka. Ini semua adalah bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kita trust kepada Tuhan. Trust kepada Tuhan itu kita bilang, Tuhan silahkan, aku udah gak kuat, aku percaya kepadamu, aku udah berjuang, bergumul hidupku, aku datang kepadamu memuliakan Engkau, aku mempercayakan hidupku sepenuhnya kepadamu, aku mempercayai Engkau. Nanti Tuhan akan berikan.
mempercayai Tuhan akan membuka mata iman kita. Tuhan akan bertindak. Amin. Sekali lagi, mempercayai hidup kita kepada Tuhan akan membuka mata iman kita dan menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan akan membela, bertindak, peduli kepada kita. Dia tidak pernah lepas. Dia tidak pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Tapi Dia akan mengangkat kita, merangkul kita, membawa kita kemudian berjalan lagi bersama Dia. Wow, itulah bagaimana damai. Mari kita lihat kontrasnya, pertentangannya. Seharusnya Dia sebagai raja, Dia bilang, aku percaya kepada prajurit. Tidak, Dia percaya, mempercayai Tuhan. Sudah pasti cara pandang kita kepada Tuhan akan juga berdampak ke bawah. Tapi cara pandang kita kepada manusia belum tentu akan ke atas. Maka frekuensinya dulu disamai. Frekuensi dengan Tuhan, kemudian akan dengan sesama. Itu tadi saya bilang di awal. Kita ketika membaca Mazmur, kita sedang membaca bagaimana kita melatih diri kita dalam formasi-formasi spiritual formation kita. Mendisiplin diri kita supaya kita punya hubungan dengan Tuhan, sehingga itu akan turun ke bawah, membawa kita punya hubungan yang baik dengan sesama. Saudara, nyanyian kemenangan orang percaya sekali lagi tak lepas dari keberadaan di dalam Tuhan. Perhatikan dua kata ini berbeda. Keberadaan di dalam Tuhan dan kebergantungan kepada Tuhan. Believe itu kita berada di dalam Tuhan. Bergantung itu kita trust kepada Tuhan. Jangan kita menjadi sombong. Daud tidak sombong. Daud katakan apa adanya. Kalau dia bisa katakan saya mampu, saya bisa percaya kepada bisa. Tapi ingat, bersyukur, puji Tuhan. Saudara dan saya berada di dalam Tuhan karena kita percaya kepada Tuhan. Saudara dan saya bergantung kepada Tuhan karena saudara dan saya mempercayai Tuhan. Amin. Kiranya pesan Tuhan hari ini menguatkan kita dan menolong kita semakin bertumbuh, menanti kedatangan Kristus kembali dan mengangkat kita sebagai mempelai sebagai gerejanya. Kita menanti kedatangan Tuhan dengan segala kewaspadaan. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdiri. Saya minta worship leader untuk menyanyikan tadi Adonai, Adonai. Memimpin kita dalam pujian ini. Sampai kita menyanyikannya pada I will trust you, I will trust you.